Bukan. Jadi gini, semua yang dilakukan manusia, keputusan manusia, pilihan manusia itu purely pilihan kita. Pilihan manusia aja. Tugasnya yang jahat ini hanya untuk nge-trigger. Oke. Tapi pilihan itu ada di kita. Jadi kalau misalnya ada orang nyalahin, oh ini pasti karena setan. Bukan. Manusia sendiri itu pilihan kita purely because of us. Wow. Tugasnya mereka itu hanya menggoda kita. Kita kuat atau enggak. Wow. Tapi pilihan apapun pilihan yang kita buat di dalam hidup ini bukan karena siapapun tapi karena diri sendiri. Wow. Kan tugasnya mereka itu. Kita mau ngikut yang mana itu. Gitu. Jadi pada saat ada yang mengakhiri hidupnya, ya udah pasti itu di realms yang negatif. Kebanyakan nih dari sekarang ini ya, again, di mana kita tinggal di dunia yang berusaha mengecilkan dunia spiritual, mereka menyalahkan sama mental illness, mereka menyalahkan depresi. Oh itu harus minum pil lagi lebih banyak kan gitu supaya lo mempunyai lebih tenang, misalnya mempunyai obat penenang. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur atau faktor dari bad spirit yang benar-benar bisikin terus di kepala dia untuk mengambil keputusan supaya dia bunuh diri gitu. Makanya aku bilang tadi, tugasnya yang jahat ini kan untuk mancing. Kalau core-nya kita udah ada si itu terus dan kita ngasih makan ke yang core yang jahat, ya udah ketemulah. Kan gimana caranya supaya kita nggak kepancing? Itu susah emang. Dengan doa. Udah pasti. Wow. Kekuatan itu. Wow. Orang, lu tau gak sih, orang itu ya meremehkan banget kekuatan doa. Ketika kita lagi dihadapin masalah, kita langsung mikirnya, aduh masalah cuman gini aja pakai doa sama Tuhan lagi. You know, kayak meremehkan banget kekuatan doa. Tapi dari tadi gue denger cerita lu, justru lu hanya melakukan hal-hal tertentu dengan doa gitu. Iya, udah. Semuanya gitu, bahkan bukan hal tertentu. You know, untuk let go arwah ini dengan doa. Lo ketika lagi nangis, lo doa dan akhirnya mendapatkan pelukan. Lo ada roh bunuh diri yang nyangkut di atas pohon, lo doain segala gitu. Jadi benar-benar kekuatan doa yang mungkin sekarang ini ketika kita ucapkan gak kelihatan dengan mata kita, mata natural, tapi ada sesuatu yang sangat powerful yang terjadi di supernatural yang kita gak bisa ngelihat gitu. Doa dengan kasih. Elaborate please. Doa dengan kasih tadi apa? Doanya ya doa tanpa ada apa-apa, tanpa tapi mau ini mau itu. Kita mendoakan sesuatu, mendoakan apapun ya mendoakan aja. Wow. Unconditionally. Ya. Tanpa pamrih. Itu lebih tepatnya. Doa tanpa pamrih. Kan kadang-kadang orang doa transaksional. Aku mau ini gitu, nggak usah. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat adalah kamu dengan Allahmu, yaitu segala apa? Dosa. Ada banyak masalah bukan karena setan. Ada banyak masalah bukan karena setan. Sama-sama bilang saya percaya mujizat. Tapi karakter saya harus berubah. Ada banyak orang doa. I know you love Jesus so much. Tapi kadang kala yang Tuhan mau dalam hidup kita iman untuk mengubah karakter kita dan kebiasaan buruk kita. Amin. Saya coba pelajari kenapa setan tidak mau kita beriman. Yang pertama, karena orang beriman akan mengusir dan mengalahkan setan. Yang membuat kita merasa doa saya nggak mungkin dijawab, penyakit saya nggak mungkin disembuhkan, itu setan. Bu, yang buat ibu berpikir udah gak ada gunanya saya mempertahankan rumah tangga, itu siapa bu? Setan. Pak, yang membuat bapak berpikir jangan-jangan aku salah kawin ini. Istriku, ya ilah, mulut rupa knalpot, brompit,
Setan itu, Pak. Adik-adik muda yang bikin sudah pacaran sama orang tidak seiman. Ya habis gimana pendeta? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Timotius, tak kujumpai. Akhirnya Muhammad Mansur yang datang mendekat. Tak ada rotan, akar pun jadilah. Yang bikin sudah tertarik sama orang yang gak seiman itu setan. Nah ini gimana temanku ini nih, pendeta koncoku satu ini. Dia pacaran sama laki orang, setan. Pak, yang membuat engkau sudah punya istri masih tertarik sama perempuan lain, setan. Karena orang beriman bukan hanya mau hidup yang enak. Dia mau hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Kristus dan menjadi berkah. Sama-sama bilang segala sesuatu yang setan taruh dalam pikiran saya. Sama-sama bilang segala sesuatu yang setan taruh dalam pikiran saya. Harus saya tolak. Karena saya ingin hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan Bapa bagi kita. Ketika kita bikin salah, jangan malah menghindar. Mendekatlah kepada Allah. Maka Tuhan akan mendekat kepadamu, kata firman Tuhan. Yang Tuhan mau adalah gini, kita mentahirkan tangan kita. Berhenti berbuat dosa. Sucikan hati kita. Kita yang mendua hati. Kembali sama Tuhan sungguh-sungguh. Justru kalau kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu menantikan untuk kita kembali kepadanya, jangan pernah ragu untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Jangan merasa tertuduh. Ingat, Tuhan bisa marah, tapi Tuhan lebih sayang kita. Pernahkah Anda berpikir Tuhan tidak peduli karena keinginanmu tidak dituruti? Mungkin ada doa-doa Anda yang belum dijawab. Jangan merasa tertuduh. Iblis pasti memakai momen itu untuk bilang, Tuhan gak dengar doa kamu, soalnya hidup kamu gak layak, dan lain sebagainya. Kamu harus didoainnya sama hamba Tuhan supaya didengar. Seolah kayak hidup kita gak berarti buat Tuhan. Iblis senang menuduh kita dan make momen-momen doa kita belum dijawab untuk membuat kita merasa tidak berharga. Kita doa minta sesuatu sama Tuhan, jangan maksa kehendak kita, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini sebagai manusia hanya bisa melihat sejauh mata kita memandang, tapi Tuhanlah yang tahu akhir perjalanan hidup kita. Jangan bilang iblis yang mencobai, Allah tidak mencobai. Banyak orang khotbah begitu. Kata pencobaan itu dua akar. Satu dipakai dalam bahasa Indonesia itu artinya menguji, satu lagi mencobai. Di dalam Kejadian kata itu dipakai, Allah mencobai Abraham. Allah menguji hatinya. Hanya saja kalau mencobai setan untuk menghancurkan dan menjatuhkan kita. Tapi kalau Allah dalam konteks mau mengangkat kita. Yang terjadi sama. Sama misalnya kita jatuh miskin, jatuh susah. Sama bentuknya. Tapi setan maunya waktu kita jatuh miskin, habislah kita. Tuhan maunya waktu jatuh miskin, bangkit tetap dalam keimanan. Itu peristiwa Ayub. Jadi setan kalah. Tidak ada setan bisa mencobai siapapun kalau tidak diizinkan oleh Allah. Tuhan yang izinkan. Dan Tuhan izinkan tidak melebihi batas kemampuan kita. Jadi pikulah salib itu. Itu anugerah ilahi. Masa kamu tidak mau?